aku nih paket lengkap, mental, narkoba, pergaulan bebas, paket lengkap. Ya kan ya? Mm-mm. Mm-mm. Paket lengkap. Hal buruk mana yang nggak aku punya? Hai teman-teman, selamat malam. Aku hadir lagi nih, masih bareng Caca Rizca di sini untuk ngajak seseorang bisa ngobrol bareng pada malam hari ini. Nah, aku tadi udah share di story ya mengenai seorang teman yang entah karena punya masalah atau lagi bete dengan kehidupannya, berusaha melarikan diri untuk melakukan kegiatan di luar kebiasaannya. Nah, aku mau ngundang dia untuk ngobrol malam hari ini. Dia kemana aja sih selama ini? Apa aja yang dia lakukan? Kenapa dia harus menghilang? Ada alasannya. Kita ajak dia untuk gabung sama-sama kita pada malam hari ini. Jadi, silahkan teman-teman yang juga kepo dengan kehidupan dia, boleh ikutan nimbrung di kolom komentar. Kita ngobrol sama dia dulu ya. Tunggu, semoga dia sudah sampai. Tadi dia bilang sih lagi di jalan, mudahan dia udah sampai dan kita bisa ajak ngobrol bareng. Kita nunggu Riki Ricardo untuk gabung. Hai, ih lemes lama betul. Benci aku. Kamu kemana aja sih? Aku tadi nggak, tadi lagi nyetir, terus sekarang udah nyampe rumah, terus udah bisa ini live bareng. Aku bisa pakai filter Uh, nggak sih ini? aku nggak tahu kalau kamu bisa pakai filter. Bisa kayaknya. Bisa nih pakai filter. Nggak, biar pakai filter aja, biar agak glowing, biar bisa niruin Tuh. kamu seglowing kamu gitu, Beb. Aduh, buat apa sih pakai glowing? Udah, kamu udah manis apa adanya, asik. Waktu kita tuh nggak banyak Aku loh, manis, Riki, cuma manis satu dengan seribu jam. masalah. Ini sampai ada suaranya lagi, aduh. Sorry, sorry, sorry. Oke, Ki, kamu dari mana? Aku, ini pertanyaannya apa dulu ini? Dari mana dulu? Iya, aku tanya. Ini natural aja. Aku tanya kamu dari mana? Aku habis dari jalan tadi, kebetulan aku lagi ngisi acara salah satu ini tadi apa? Besok itu kan hari ulang tahun Polantas. Jadi tadi prepare sempat Mm-mm. meeting gitu. Jadi kebetulan aku agak Mm-mm. telat pulangnya gitu. Tadi karena sebentar lagi ulang tahun Mm. Polantas kan, jadi diminta untuk kebetulan dia diminta aja lah untuk buat ngisi acaranya gitu. Ngemsi, ngemsi, ngemsi. Nggak nge-MC sih, sekarang lebih kayak ke apa? Kalau nanti tuh mungkin lebih terjun ke apa ya? Ke film kali ya, karena memang mereka minta Kan gitu. main. Apa film apa? Film blue, film film merah, film hitam? Pengen kasih film dulu tapi nggak ada lawannya, nggak ada lawannya. Apa Tapi kabar sebenarnya kamu, Ki? baik banget, aku baik banget. Tapi ya yang Sehat. sehat pastinya sehat. Aku pasti sehat banget. Terus aku pastinya yang kayak eh apa ya? Udah move lah dari aku yang dulu mungkin. Nah, itu pertanyaannya tuh. Emang kamu yang dulu kenapa? Sebentar nih. Nih kenapa masih ada lambang orang pertanyaan menghalangi di tengah-tengah layar kita? Nggak tahu, memang begitu, Ki. Tapi nanti kalau Oke. di save, hilang nih komen-komennya. Oke, kalau aku yang dulu Mm-mm. tuh emang mau nanya dari mana dulu nih? Karena kemarin sempat ngomong kan, "Ki, kita ngomongin kamu yang dulu dong karena hancur banget kan orang udah tahu ya." Siapa sih yang nggak tahu? Iya. Aku tanya dulu, Ki, kamu mau aku aktifkan kolom komennya atau aku matikan? Yang di live Instagram ini. Menurutmu gimana? Terserah. Kalau kamu ngerasa tidak nyaman, bisa aku matikan. Aku pikir kayaknya kita coba matikan dulu untuk live Instagram, live komennya Oke. gimana? Aku matikan ya. Sorry ya teman-teman ya, permintaan dari narasumber aku untuk dinonaktifkan komennya. Jadi teman-teman bisa Eh, kasih like aja dan terus ngikutin live Instagram kita. Karena kita ngelihat berdasarkan algoritma nih para penonton udah lumayan banyak, ada 617 orang yang nyaksikan kita. Nah, kamu tapi kemarin kalau tuh kemana misalnya aja? tapi kalau misalnya nanti diaktifin untuk orang-orang mau tanya, "Gimana sih Kak, kok bisa sih kayak kemarin itu?" Nggak masalah sih, tapi untuk sekarang aku pikir kayaknya takutnya kita lebih kayak fokus orang nanya langsung tiba-tiba kita kita buyar gitu. Oke, jadi teman-teman, sorry banget. Jadi kita matikan aja ya permintaan nih. Nggak apa-apa? Boleh ya, Nggak apa-apa. Oke. Ricky? Oke, ini udah Oke. aku nonaktifkan. Udah aku nonaktifkan. Nah, sekarang Ricky aku mau nanya dulu nih. Udah siapkan tisu, Ricky? Udah siapkan air?
Gue udah siapin Oh, semuanya. udah, ya udah banyak ya. Nggak apa-apa, kalau mau nangis nangis aja nggak apa-apa. Kita temenin sama-sama nih ya. Harusnya malam minggu nih kita ngobrolnya nih Ki. Ki, Mm-mm. kamu kemana aja sih? Ngilang dari kota Samarinda, terus sosial media mati gitu tiba-tiba. Aku bisa sambil ngerokok atau nggak boleh? Terserah kamu, bebas saja. Lagi pula kamu jauh dari aku. Iya, Benar kamu ya. jauh dari aku. Kalau kamu di sini aku marahin. Ya karena kita di rumah masing-masing ya terserah lah. Jadi gini, aku tuh kalau cerita tentang akunya ya, aduh hancur banget udah. Kalau aku mau bilang, you know lah, kamu gimana aku waktu nge-DM kamu, segimananya Mm-mm. aku tuh kadang-kadang cerita tuh. So, waktu gini, kita bermulai dari aku melakukan beberapa kesalahan yang di luar kendaliku. Yang ngancurin mental dari dalam, bukan dari luar ya. Kalau fisik boleh lah ya. Waktu itu, kalau mungkin aku disakiti secara fisik, aku bakalan bisa move, aku bakalan bisa keluar, dan tetap baik-baik saja, tapi ini kan mental ya waktu itu aku. Kalau kamu dipukul kan atau kamu disakiti secara fisik kamu bisa balas kan, pukul juga. Tapi kalau misalnya Mm-mm. kadang nama baik kita yang dihancurkan, kita difitnah, kadang tuh capek juga ngejelasin ke orang-orang. Apakah kamu ngalamin hal itu, Ki? Gini, aku tuh karena mungkin belum ngerti sama tentang akunya waktu itu ya, yang kayak aku pikir kalau aku nggak melakukan sesuatu, aku akan diam saja gitu. Aku selalu berpikir yang kayak aku melakukan hal baik, misalnya gini, aku melakukan hal baik ya udah baik aja. Kalau jahat jahat aja, aku nggak perlu jadi membenarkan sesuatu yang nggak harus aku benarkan dulu, mikirnya gitu, sok benernya gitu, sok benernya sih gitu. Terus akhirnya jatuh di posisi yang kayak aku sampai hilang berapa tahun itu ya, aku berusaha untuk move, yang kayak berusaha untuk pindah ke gimana ya, nyari tempat buat aku bisa sehatkan mentalku gitu. Menenangkan diri ya. Iya benar. Aku tanya, Jadi Ki, sampai mm-mm. masalahnya apa sih sampai kamu Ya ngerasa jadi gini, mental kamu yang ditekan? waktu itu aku punya kehidupan yang benar-benar aku pikir aku bangun itu bagus banget. Aku Mm-mm. cepet banget bisa bisa membaur sama siapa aja. Aku punya bakat yang aku Mm-mm. pikir orang belum tentu punya. Aku punya fashion yang aku punya. Apa Akhirnya tuh? Passionnya apa tuh? Bakat apa tuh? kayak misalnya gini, eh, aku mungkin waktu itu aku hanya orang yang nonton orang lain MC. Mm-mm. Oh 2015 nyanyi kan dulu, kamu nonton aku kan? bener. Jadi Heeh. aku orang yang ngeliat orang lain nyanyi dulu, and then aku pikir aku Mm. bisa nyanyi deh. Akhirnya ikut beberapa kali sampai harus berangkat kayak ikut sondrenalin untuk komunitas nyanyi segala macam, terus tuh ikut nyanyi di sini cari duit dari sini. Aku bisa ngeliat kayak misalnya aku ngeliat waktu itu kamu MC, akhirnya aku ikut MC, akhirnya jadi duit juga gitu, akhirnya jadi duit juga. Semua yang aku pengen Karir itu lakukan tuh yang jadi kamu duit juga. bilang, karir itu yang kamu bilang sebagai awal kamu yang kamu pikir bagus. Bener, Terus terus. bener. Terus tuh mm, aku berusaha ngebangun itu, tapi aku lupa kalau misalnya aku sebenarnya enggak, habis di karir itu aku naik deh ke level selanjutnya di mana aku pengen melihat orang jadi IO, pengen jadi IO gitu. Hmm. Akhirnya aku tembus deh beberapa kontrak di salah satu brand besar, kita sebutin aja gudang garam ya. Sebutin di gudang garam, akhirnya aku sampai berapa ratus juta itu bisa tembus deh waktu itu ceritanya. Jadi akhirnya waktu itu masuk ke situ ke beberapa brand, akhirnya lama aku bukan kewalahan sih, berusaha untuk naik ke level selanjutnya, tapi aku ambruk dengan cara ngumpulin modal sebanyak-banyaknya dan ikut eh, bekerja atau ikut ngebangun sesuatu tapi sambil menggunakan narkoba gitu. Oh, kamu waktu itu terjebaknya di dunia narkoba. Jadi aku Mm-mm. tanya, ketika kamu menggarap event tersebut, itu dananya sudah ada dari klien atau belum ada? Enggak, kita dana sendiri dulu, dana Oh, sendiri kamu dulu. dana sendiri dulu, kamu kerjain ke Mm-mm. proyek Dana sendiri itu, dulu. baru selesai itu nanti kamu dibayar. Tapi sambil Benar. ngerjain proyek itu, kamu juga pakai uang yang kamu kumpulin itu untuk narkoba. Enggak, jadi aku sambil sambil bekerja, sambil uang aku itu kepake untuk narkoba. Hmm, 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 Sampai hmm, di hmm. titik yang benar-benar ambruk. Waktu itu aku ambruk banget dan akhirnya aku jatuh, jatuh, jatuh banget, ambruk, jatuh. Dan aku Jatuh, nggak tahu mau sorry, ngapain. ambruk. Aku tanya Ki, ambruk ini kamu ketika lagi aktivitas langsung pingsan kayak gitu atau ambruk maksudnya kamu ketangkepan atau gimana? Sampai ambruk itu aku masih nggak paham nih. Nah, jadi ambruknya itu waktu itu gini.
Di posisi pertama kali mentalku itu terganggu adalah saat itu aku bekerja sama dengan beberapa teman-teman dan aku nggak bisa ngebayar mereka. Itu Oh, itu masalahnya. Ya karena uangnya kamu pakai untuk narkoba itu tadi. benar. Heeh, Well, heeh. aku berpikir aku bisa pakai ini buat narkoba dulu sambil aku tunggu cair, gitu. Oh, iya, 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 iya. Duitnya habis di Yang situ aku pikir jadinya ya. semua orang pasti mikirin itu. Ya udahlah, nggak apa-apa, pakai dulu, belanja dulu, nanti kita akan eh, pakai lagi buat belanja yang lain. Akhirnya sampai di titik aku pernah diposting di salah satu forum bawa lari duit. Iya, 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 itu sih yang aku dengar Ki. Dibilang, jadi aku nggak dengar soal narkoba ini Yang ya. Aku pertama nggak, dengarnya yang kamu. pertama bukan itu. Yang pertama bukan itu. Yang pertama itu aku diomongin dulu pertama bawa uang waktu itu sama salah satu band, teman-teman mungkin Kak Ijong tahu waktu itu, dan aku klarifikasi itu nggak terjadi sama sekali Kak, dan benar. Akhirnya yang kedua beneran terjadi karena aku memang belum ngebayar mereka gitu. Tapi teman-teman mungkin aku berpikir orang-orang kesabarannya kan berbeda-beda ya. Akhirnya muka aku Mm-mm. dipajang di forum sebisa mungkin. Kamu Dipajang deh di dicari forum. waktu itu ya. Mana orang ini nggak bayar kami gitu ya? Di posisi itu juga aku berusaha untuk apa ya? Untuk perbaiki apa yang sudah aku rusak waktu itu. Kayak eventku udah gagal, hancur, terus aku bingung nih nambahnya kemana. Gitu. Mhm, Nah, habis itu, aku masih makan narkoba nih, buat ngelarikan semuanya. mhm, Narkoba deh, mhm. narkoba. Terus gue pakai narkoba tuh yang kayak, Nggak ada masalah aja kamu larinya ke narkoba, apalagi ada masalah kayak gini pasti larinya lebih kenceng kan? yes, Terus narkoba itu sehari aku bisa habiskan 2 juta untuk narkoba. itu sehari dalam sehari. Yes. Jadi kalau misalnya kamu pakai narkoba 2 juta malam ini, besok kamu pakai lagi 2 juta. Dia berselang. Seminggu mungkin ada 3 kali, bisa jadi kayak gitu. Seminggu 3 kali itu. Dalam satu kali pakai 2 juta. Ya, Oke, seminggu tiga kali, satu kali pakai itu 2 juta, berarti kamu dalam seminggu habiskan 6 juta. eh bisa lebih kadang-kadang. Bisa lebih. Bisa lebih, anggap aja 10 juta ya. Berarti dalam Hmm. sebulan 40 juta untuk narkoba. Kadang-kadang ada sebulan itu yang kayak seminggunya free, seminggunya libur gitu kan ya. Kadang-kadang ada juga Iya, narkoba yang gratis. Ada juga narkoba dikasih yang sama aku orang pikir, ya gitu ya. ada juga narkoba yang kebetulan waktu itu aku punya pacar itu, I have a boyfriend, apa ya, dia itu bandar narkoba. Itu kesalahan fatalku waktu Mhm. itu. Mhm, Kita buka-bukaan mhm, nih ya. Kita buka-bukaan mhm, deh. mhm, mhm. Iya, iya, iya. Gender semua udah deh. Kita buka-bukaan. Aku punya pacar waktu itu narkobaan. Akhirnya aku pakai segala macam dan akhirnya aku benar-benar ambruk sampai masuk rumah sakit jiwa. Itu. Oke. Dan Sampai masuk rumah sakit jiwa. di posisi yang benar-benar aku kayak benar-benar jatuh banget, udah drop banget, aku udah nggak tahu mau ngapain, Cak. Aku udah nggak tahu Ya. aku harus ngapain nih. Aku harus yang kayak gimana nih, orang-orang udah kayak ngebenci aku hanya karena kesalahanku yang itu. Mereka nggak pernah ngedengar apa yang mau aku jelaskan. Mereka nggak pernah tahu apa yang ada di belakang aku apa gitu. Akhirnya hancur banget deh aku tuh hancur banget. Dan Mhm, akhirnya mhm, mhm. waktu itu dihancurnya aku tuh berusaha kayak akhirnya aku pergi ke Bali waktu itu. Kamu sempat masuk rumah sakit jiwa berapa lama, Ki? Jadi waktu itu kalau aku bisa ngomong ya, waktu itu sekitar kayak eh, aku nggak masuk tapi aku harus rehab sama 3 bulan. Mhm, mhm, mhm. Tapi aku nggak ngejalanin itu karena aku nggak percaya diri kalau aku nggak percaya kalau aku di narkoba. Kamu sadar Aku nggak sih ketika kamu make narkoba tuh kamu sadar nggak sih? Itu narkoba. sadar itu narkoba, sadar. Sadar Aku yang kalau cari, narkoba. orang nggak pernah ngasih aku yang nyari. Mhm, mhm. Aku Sampai yang di nyari. tahap sakau nggak sih, Ki? Nggak. Oh ya, sampai di tahap sakau, sampai di tahap aku nggak tahu gue harus apa nih kalau nggak pakai narkoba gitu. Sampai di tahap aku minum segala macam bentuk minuman biar mirip narkoba. Oke, oke. Terus habis itu kamu masuk di rumah sakit jiwa Uh-uh. Itu waktu karena semua orang sakau udah itu? ngebully aku. Waktu orang ngebully Iya. aku, semua udah kayak ibarat tuh semua ngebully aku segala macam. Tapi aku tetap berusaha untuk kayak bangkit gitu. Aku berusaha untuk bangkit. Aku berusaha yang kayak udahlah, aku pasti bisa ini. Aku pasti bisa nih bangun. Aku pasti bisa jalan. Aku pasti bisa ngelakukan segala sesuatunya. Semuanya pasti bisa. Tapi aku ambruk juga dan akhirnya waktu itu aku di tahap yang kayak udah
histeria, di mana badan udah nggak bisa Mm-mm. kontrol sama otak Mm-mm. gitu. Jadi otak sama badan aku itu udah nggak kerja sama. Otak aku pengennya ini, Mm-mm. badan aku pengennya itu. Akhirnya aku kejang-kejang dan Kamu mukulin sampai temanku. kejang-kejang. Ya, dan mukulin temanku. Siapa yang mukulin? Kamu mukulin temenmu? Yes, aku mukulin temanku sampai temanku bengkak-bengkak, dan when orang gila dipukul, aku nggak akan ngerasain apa-apa gitu. Sorry, kamu nggak ngerasain maksudnya sakit kamu mukul atau hati kamu Ya, yang nggak ngerasain apa-apa? uh, dua-duanya. Terus terus. Dua-duanya aku nggak bisa ngerasain sakit. Aku kuat banget tuh. Akhirnya aku sesak napas dan Karena kamu akhirnya aku sakau mulai kan waktu itu? nggak. Jadi gini, kita masuk ke fase kenapa aku bisa tahu aku gila dulu ya, gitu. Iya. Kita masuk ke fase dulu. Jadi aku akhirnya masuk ke tahap dimana kayak aku pergi ke rumah sakit umum buat cek kenapa aku masih sesak napas, emosiku nggak turun-turun. Akhirnya aku kejang-kejang, mulai berbusa, mulutku mulai berbusa, aku mulai ngomong teriak-teriak segala macam. Akhirnya disuntik lah, diinjek sama yang namanya obat penenang. Karena kamu Dan stres, akhirnya, depresi juga, orang-orang ngebully kamu di sosial media gitu ya. bullying itu apa ya? Aku orang yang tangguh dari yang namanya bully. Tapi Mm-mm. aku nggak, aku hancur saat semua orang yang aku sayang itu nggak peduli sama aku saat aku jatuh. Gitu. Mm-mm. Aku nggak peduli orang ngomong apa tentang aku, tapi saat orang yang aku percaya dan semua orang yang aku sayang jauh pergi hanya karena kesalahan kecil, dan aku datang ke mereka saat mereka nggak punya apa-apa, tapi mereka ninggalkan aku hanya karena kesalahan kecil, itu yang bikin aku hancur banget sebenarnya. Yang bikin aku Itu yang kayak, bikin kamu aku depresi. udah gak percaya. Ya itu yang bikin aku kayak, Termasuk pacar kamu aku juga nggak ninggalin kamu nggak? percaya. Yes, kebetulan Sekarang dia dia ninggalin kembali aku nggak? juga. Kebetulan nggak. Dan Enggak, oke. pacarku, jadi kebetulan kayak, akhirnya aku pergi ke Bali waktu itu, menghilang. Setelah Aku keluar menghilang dari di rumah Bali. sakit itu, ini setelah keluar dari Mm-mm. rumah sakit itu kamu udah sehat? Nggak, Mental kamu udah sehat? sampai beberapa, aku tuh sampai bisa yang namanya ngobrol sama siapa aja, aku bisa bentuk imajinasi waktu itu. Sampai dokter udah mulai gugup yang kayak, hmm, ini udah di tahap yang kamu tuh nggak boleh lagi sembarangan jalan. Aku udah bisa jalan kaki sampai aku nggak tahu mau kemana. Bener-bener Aku nggak depresi tahu mau banget ya kemana. jadinya Ki. Terus kamu bisa, Aku, terus kamu akhirnya gimana ceritanya kamu dari rumah sakit itu yang tadi ngeri banget tuh sampai dokter aja kayaknya udah nggak sanggup merawat kamu, kamu sampai bisa pindah ke Bali itu gimana ceritanya? nah, jadi waktu itu posisinya aku udah ngerasa kayak hidupku ini udah hancur. 3 hari nggak makan, cuma minum doang, aku depresi di kamar. Aku nggak tahu mau ngapain lagi kan. Akhirnya aku dikasih obat penenang. Di mana obat penenang ini selalu ngancurin aku dari dalam. Jadi setiap aku minum, aku bakal pingsan. Gitu. Oh ya 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 ya. Aku bakalan pingsan saat aku minum obat ini. Gitu. Jadi saat aku mikir udahlah, aku kayaknya nggak usah minum obat ini lagi karena aku bakal hancur banget nih kalau aku minum obat ini ya kan ya. Jadi akhirnya Mm-mm. aku, jadi waktu itu aku ingat banget, aku pergi ke Bali, aku cari di internet, kayaknya aku harus hidup baru nih. Aku harus ninggalin semuanya. Gitu. Mm-mm. Jadi mikirnya gitu waktu itu. Eh, tapi yang paling parah sih sebenarnya karena mentalku udah hancur, aku nggak punya keluarga, aku nggak punya teman, aku nggak tahu mau kemana, dan aku jalan kaki tengah malam sendirian bawa tas. Yang kamu ngerti nggak sih? Kamu hidup tapi nggak tahu mau kemana. Mm-mm. Mm-mm. Gitu. Mm-mm. Kamu ngerti nggak sih waktu kamu mau berbuat baik tapi semua orang nggak berbuat baik sama kamu. Mm-mm. Mm-mm. Waktu kamu melakukan hal kecil, orang selalu nilai kamu orang yang paling buruk. Jadi keburukan terus yang Mm-mm. diingat. Iya 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 sih. Heeh. Dan apa ya, yang kayak aku udah capek banget, aku pengen hidup yang baru. Akhirnya waktu itu aku masuk rumah sakit, aku didiagnosa yang namanya skizofrenia. Mm-mm. Mm-mm. Dari skizofrenia itu aku ikuti tes selanjutnya, disuruh dokter, masuklah aku ke tahap bipolar di mana aku punya kepribadian ganda. Mm-mm. Mm-mm. Di mana aku nggak bisa mengendalikan semuanya sendirian gitu. Karena aku bisa jadi orang Mm-mm. baik, kadang aku bisa jadi orang jahat. Disitulah dokter udah mulai ngomong, kalaupun ditanya rumah sakit jiwa Samarinda pun ada namaku di sana gitu. Mm-mm. Akhirnya aku nggak, sampai
bangkitnya itu kayak apa ya? Sampai akhirnya waktu itu aku kayak, aku sebelum ke Bali ya, aku pakai sepatuku waktu itu aku lari sejauh mungkin dari polder air hitam sampai ke tepian. Itu kan masih di Samarinda ya kondisinya ya? Masih, Rumah rumah aku sakit itu pun bersama, juga masih di Samarinda, Ki? masih, masih, Oh, masih di Samarinda. Mmm, masih. berapa lama kamu di rumah sakit itu? Di rumah sakit jiwa itu? Aku aku nggak pernah mau tinggal di sana karena aku ngerasa aku bisa sembuh. Jadi aku hanya datang Oh, saat jadi aku kamu kehabisan obat. laporan? Ya, walaupun dokter Oh, sebenarnya rutin. ngomong kamu seharusnya di karantina, bukan di karantina apa rehabilitas gitu. Direhabilitasi ya, heeh. Oke, akhirnya dalam kondisi kamu, penyembuhan penyembuhan mental ini, kamu berusaha untuk, "Ya udah deh aku tinggalin Samarinda, aku ke Bali." Yes. Kenapa kamu pilih Bali? Kenapa nggak ke Jakarta gitu, biar sekalian jadi MC di Jakarta? Uh, kebetulan waktu itu aku tuh suka pantai ya. Aku suka pantai, aku Mhm, suka ngobrol, aku suka aku tuh suka berpakaian unik gitu loh. mhm mhm. Gitu. Akhirnya aku pilih ke Bali dan berangkat dan di sana pun aku jatuh ke dalam yang lebih dalam lagi. Kenapa? Apa yang terjadi di sana? Kamu kerja apa di sana, Mentalku Ki? sih. Aku di sana nyanyi waktu itu di salah satu pub di sebelahnya Sky Garden di Five terus tuh Mhm aku kadang-kadang nyanyi di Lipo Mall, aku mudah cepet dapat link mhm kan gitu. mhm mhm. Akhirnya aku tapi lebih parah lagi saat aku habis bernyanyi orang bisa bawa aku untuk pulang ke kamarnya. Oh, dibungkus. Ya, dibungkus. Dan Oke. aku melakukan itu. Dan aku Oke pikir oke oke. it's good lah. Aku pikir aku orang yang punya gaya hidup yang kayak I do everything for money gitu loh. I will do everything Iya. for money. I will try to make people understand kayak ini dosa gue bukan dosa lu, jadi lu nggak usah ngurusin gue gitu. Karena gue Lagi udah pula Bali kecewa bebas banget sama kan? semua orang gitu waktu itu kan ya. Mhm mhm mhm. Terus kamu di sana di Bali berapa lama? Aku sekitar setahun di sana, setahun lebih. Oh, makanya kamu benar-benar hilang di sosial media, hilang dari kota Samarinda, kamu bangun link, kamu kerja di Bali, kamu lakukan what you want in Bali ya, apapun yang kamu ingin lakukan di Bali. Terus apa yang selain itu tadi, selain tadi kamu nyanyi, kamu dibungkus juga di Bali, apalagi yang menurut kamu kayaknya sebenarnya saya aku nggak lakukan itu di Bali. Banyak. Oh, I'm falling in love with someone. I met someone new on Bali. Aku bertemu seseorang yang baru di Bali. Orang Bali atau bule? And then bule. Oh bule, Uh, bule terus tuh promise me we will get married gitu loh. Oh, dia janji sama kamu untuk nikahin kamu. Yes, kita punya Oh, program oh, waktu itu. I will change my gender. Can you believe I oh. will change my gender? Sooner or Oh later my I will God. change my gender. Tuh. Ah, dari negara mana So dia? Australia. Oh, dari It's good. Tapi Australia. dia kerja di Oke. Jerman. Dia bule Mhm. Australia tapi yang bekerja di Jerman gitu. Mhm 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 mhm. Akhirnya, Oke. akhirnya Padahal aku kamu punya. udah punya pasangan tuh di sana, harusnya hidup kamu lebih baik kan? Mm-mm, Tapi yes. kenapa kamu bilang hidupmu tambah Tapi hancur di sana? di posisi lainnya aku diperlakukan seperti budak. Gimana tuh, Ki? Bayangkan kamu bisa ditiduri di depan semua orang. Depan dia? Yes, depan semua orang. Heeh, Bayangkan aku heeh. bisa bayangkan aku bisa ditiduri di depan banyak orang dan kalau aku nggak, aku akan dipukul seperti biasa, aku akan biru-biru, aku Dia akan yang mukulin aduh, kamu. Dia yang yes, mukulin kamu kalau kamu tidak ngelakuin itu. yes. Dan ketika kamu melakukan itu dia dapat uang. Oh, enggak, dia dapat kepuasan, dia punya duit. Oh, just for fun. Dia senang kalau ngelihat kamu itu ngelakukan hal itu di depan orang banyak. Dia ngerasa puas. Ya Yes, kadang ada sih aku orang-orang dijatuhin. yang lebih sakit daripada kita. Menurut tuh sakit tau nggak dia Aku tuh kayak gitu? eh, apa ya? Yang sakit itu aku mau jatuh cinta sama orang seperti itu waktu itu. Iya, iya. Kamunya sakit, dianya juga sakit. Dia tuh lebih sakit sih menurut aku malah, Ki. Akhirnya hidupku lebih hancur. Kayak Mhm mhm.
aku bukan siapa-siapa lagi gitu. Hidupku hancur banget. Kamu ngerasa kamu hancur itu setelah dia tinggalin kamu atau gimana? Setelah aku telepon mamaku, saudaraku, dan mereka bilang kayak, kami sudah nggak bisa jagain kamu lagi. Kami sudah seperti nggak tahu siapa kamu. Di situ hidupku hancur. Tapi kamu masih ngejalanin, kamu masih pacaran dengan bule itu, kamu masih ngelakuin hal-hal yang menurut kamu sebagai kepuasan, kebebasan di Bali, masih? Yes. Terus setelah itu apa? Setelah omongan dari mamamu itu yang bikin kamu sadar, Ki? Enggak, aku nggak sadar. Aku ngerasa kayak, okay, I will change my gender, I will going anywhere I want, and then aku bisa pergi kemana aja aku saat ternyata dari dalam hatiku aku menemukan siapa aku sebenarnya. I have to be apa ya 100% woman. Aku nggak mau Momen apa bilang yang kayak orang-orang yang nyadarin kayak kamu? gimana. Momen apa yang nyadarin kamu? Yang maksudnya akhirnya ngerubah ngerubah kamu jadi lebih baik, udah lebih sehat lagi nih Itu waktu setelah dari aku Bali itu. apa ya waktu itu. Hmm, oh waktu itu aku ketemu teman, dia yang kayak apa, aku tuh bingung ya waktu itu dia teman atau apa, tapi aku pikir waktu itu kita ketemu sama-sama nggak tahu tujuan hidup kemana, kita nggak kos bareng deh cowok. Mm-mm. Jangan bilang kamu jatuh cinta Akhirnya sama dia. nggak, we're just a friends gitu, kayak teman biasa, tapi aku nge-support Heeh. gini. Aku nemukan hidupku lebih berguna saat aku ngebuat dia kerja, ngebuat dia punya duit, dan ngebuat dia Mm-mm. pulang kampung, balik lagi, membuat dia ngirimin duit ke keluarganya. Aku ngerasa hidupku kembali lagi. Mm-mm. Terus Akhirnya, kamu bantu dia, ya kamu akhirnya, ngerasa jadinya dengan berbuat baik itu hidupmu kembali lagi. Iya, Ki. ya jadi aku ngerasa ternyata aku nggak harus minta orang lain untuk berbuat baik sama aku gitu. Akhirnya aku Mm-mm. nggak minta orang lain berbuat baik sama aku, dan akhirnya aku mulai sadar, aku mulai ngerti. Aku pergi ke panti jompo, aku pergi ke sekolah-sekolah yang kecil, aku Di Bali ngajar nih, masih di bebas. Bali. Yes. Mm-mm. Mhm. Dan kamu masih menjalin hubungan dengan Aku pacar kamu yang Australia itu? no, aku udah pindah, aku udah pisah. Akhirnya aku pisah, aku akhirnya pergi waktu itu. Kamu yang ninggalin dia? Akhirnya aku pergi. Terus kamu mendapatkan kebahagiaan dengan bantu orang lain, kamu datang ke panti jompo, ke anak yatim Iya. piatu. Terus Mm-mm. Ki. Itu Akhirnya yang aku bikin kamu ngerasain kayak, akhirnya ngerasa pencerahan, dapat pencerahan, lebih baik dengan begitu. mm-mm, bener. Jadi aku Terus ngerasain kayak, ngapain? Aku tuh dulu ngarepin semua orang berbuat baik, hal seperti aku lakukan hal yang baik ke orang lain. Akhirnya itu nggak ada gunanya. Jadi aku waktu itu mm, ngelakukan semuanya, dan akhirnya semuanya berjalan dengan baik-baik aja, dan aku kembali jadi diriku. Dan di waktu yang bersamaan, akhirnya dari Kutim nelpon aku untuk menerbangkan aku ke Kutim ngisi acara gitu. dari Kutim itu apakah udah dari Polresnya yang minta kamu MC-nya Enggak, atau gimana? enggak. Jadi waktu itu ada HUT Kutim, anaknya itu ngefans dulu, suka banget ngeliat aku, dan akhirnya dia bilang, bisa nggak sih diundang kak. Akhirnya dia ngebayarin sebuah tiket pesawatku sekalian pulang kampung ke Sangatta. Aku ngisi Kamu acara memang asli di Sangatta ya, Sangatta. Ki? Kamu memang asli Sangatta? Asli Sangatta. Hmm. Mm-mm. Terus? Jadi jadi akhirnya aku balik ke sini, dan akhirnya aku benar-benar kayak uh, bisa kembali jadi diriku lagi. Sekarang aku buka sekolah gratis juga untuk anak-anak di sini. Aku kembali Di Sangatta. ngejob, aku kembali beraktivitas. Aku punya semuanya yang aku inginkan sekarang. Oke. Ada yang ngasih semangat buat kamu tuh, Ki. Tadi baca, Aku sempat punya baca nggak? dan Ada yang ngasih aku semangat buat kamu? sempat baca sih, semangat gitu. Hmm. Aku juga thank you banget buat kamu karena kamu selalu apa ya, the one and only Caca Rizka yang
Hah, kalau aku ingat gue yang kayak, lu ingat gak sih waktu gue ngechat banyak panjang lebar yang nggak jelas tuh? Karena kamu hilang, dicari, eee, informasi yang beredar di teman-teman kita bahwa kamu kabur bawa uang anak-anak talent. Sebenarnya ternyata kita baru tahu kan masalahnya tuh di sini, awalnya dari narkoba, terus kamu terjebak dalam lingkaran, menurut aku lingkaran, setan ya, yang bikin hidup itu bukannya kamu menemukan kebahagiaan, malah lebih terpuruk. Justru malah dengan kamu berbagi, datang ke panti asuhan, mencintai orang lain tanpa pamrih, datang ke panti jompo, itu membuat hidup kamu jadi lebih baik. Sekarang kamu buka Iya. sekolah gratis kan di Sangatta. Yes, aku buka sekolah Tapi gratis, and then aku yang kayak, kenapa? tapi kenapa kamu Ki setiap kali diajak cerita soal ini selalu berkaca-kaca, selalu seperti ingin nangis? Apa yang kamu sesali sebenarnya? Aku dulu nyesal, bukan nyesal sih ya, apa, aku tuh kayak, bisa nggak sih kalian bayangkan hidup kalian tuh, apa ya, kamu melakukan hal yang, aduh aku nggak bisa ngejelasin sekarang. Aku nggak ngerti mau ngejelasinnya gimana, karena aku nggak ngerti. Yang nonton pun pasti banyak yang ngujat aku, pasti banyak juga yang bakal ngomong kayak, Allah, dia itu nggak ini banget deh sama ini, pasti. Tapi aku nggak mau juga ngejudge orang yang kayak, eh, aku tuh bingung ya mau jawab apa ya. Cuma kalau dibilang sedih hancur banget. Mungkin kalau kita ngobrol langsung gue udah nangis-nangis nih. Ceritain hancurnya hidup gue dulu. Gue udah hancur banget, gila. Gak ada yang lebih hancur dari gue. Kalau ada lomba hancur-hancuran hidup, hidupku paling hancur. Please, I Ki, do. Uh, I do apa? Seks bebas, narkoba, gila, jual diri. Nggak jual diri dipakai orang hanya buat, aduh, udahlah. Aku ngelakukan semua segala sesuatu yang nggak dilakukan orang lain. Hanya untuk ngerasa Iya. kayak, Dan aduh, hancur banget ya gue dulu. aku setuju dengan kalimatmu. Kamu melakukan apa yang orang lain tidak lakukan. Tadi kamu nyebutnya yang jelek-jeleknya, tapi kamu juga ngelakuin, kamu ke panti asuhan, kamu ke panti jompo, kamu berbagi sama mereka yang tidak mengenal kamu juga mencintai mereka tanpa pamrih. Meskipun teman-teman kamu nih ya, yang kamu cintai ternyata tidak membalas hal yang sama, itu wajar sih. Namanya cinta itu kan hanya memberi, tidak menerima kembali. Kalaupun kita terima balik, itu adalah bonus buat kita, tapi bukan itu yang kita harapkan. Kamu tidak melakukan yang orang lain lakukan. Betul, kamu buka sekolah di Sangatta, itu satu hal yang luar biasa. Mungkin aku sendiri nggak mampu, Ki. Coba kamu lihat yang positifnya, Ki. Jangan jangan yang negatifnya terus tentang dirimu. Justru Nah, aku pengen sekarang kan minta kamu orang, jadi aku pengen minta orang jangan belajar hal positif dari aku. Jangan. Masih banyak di luar sana orang yang punya hal positif lebih dari aku. Tapi iya aku lihat, tahu. kamu silakan. Silakan kalau kamu punya pertanyaan, silakan tanyakan semua hal negatif tentang aku. Aku akan beritahu bagaimana rasanya Nah, hancur banget itu gimana. nama kamu kan jelek, Ki. Nama kamu sempat jadi jelek nih. Eh, Benar. apalagi kamu sempat dibilang sama anak-anak band bahwa kamu bawa kabur uang mereka. Sekarang kamu udah kembalikan, udah bayar mereka. Udah lama. Udah udah kamu lunasi, berarti udah nggak ada dong beban kamu sebenarnya sama Udah lama, teman-teman di itu kota pun sebelum aku Samarinda. ke Bali. Oh, jadi sebelum kamu pergi pun kamu udah nyelesaikan masalah kamu di sini sebenarnya ya. Udah, tapi aku udah kehilangan rasa, udah kehilangan kayak, aku udah kehilangan semangat, aku udah nggak ngejob lagi, aku udah males banget, udah nggak tahu mau ngapain gitu. Terus Ki, ini ada juga pertanyaan dari teman kita. Aku masukkan ya. Terus gimana caranya Kak supaya lepas dari belenggu itu? Kita nggak nutup kemungkinan, mungkin nggak cuma kamu aja Ki yang ngalamin ini Ki, tapi ada orang lain di luar Nah, sana yang mungkin sedang menyaksikan kita, dia pun juga merasakan hal yang sama, merasa sendiri, merasa terbelenggu dengan hal-hal ini. Gimana caranya kamu bisa lepas dari semua itu dan bisa bangkit, so kamu kembali keluar nge-MC rumah. lagi? Jadi gini, buat kamu yang ngerasa di luar sana yang hancur banget hidupnya, please keluar, jangan bawa apa-apa, lihat siapa yang datang. Itu pertama. Saat tidak ada yang datang, yang kamu andalkan cuma Tuhan dan dirimu. Itu. Hanya 3 hal itu. Lihat siapa yang datang, kedua, kamu lihat, andalkan dirimu dan Tuhan. Hanya itu. Berarti Kamu kembali ke bakal Tuhan ngerti. sebenarnya. Kalau apa ya, kamu nggak diciptakan buat hal bodoh seperti itu gitu loh. Hidup itu nggak sebercanda kayak
nikah, beli mobil, dapat rumah, selesai. Nggak. Kita ada beberapa orang yang terlahir spesial yang nggak harus melalui tahap itu. Benar, benar, benar. Terus, Sekarang kenapa kalau di kamu nonaktifkan? sekarang Kenapa, Ki? sekarang Terus, Ki? kalau ditanya, aku udah bangkit dengan kayak aku udah bisa bangun rumah, aku udah punya tanah, aku udah bikin villa kecil-kecilan yang kayak Di Bali? hmm, di Samarinda, di Oh, Jembatan di Bakal K2. Samarinda. Nanti aku Oke, akan, oke. insya Allah tahun depan bakalan launching, mungkin bakalan openingnya karena aku buka sebuah penginapan harian gitu, tapi bertemakan puncak gitu. Ya modalnya masih ngumpulin juga sih, masih. Aku juga buka franchise beberapa di sini, franchise minuman, dan aku berusaha sekuat mungkin buat nggak kembali lagi ke dulu. Karena aku udah nggak pakai narkoba lagi. Iya. Sekarang udah bersih. Lagi pula sering banget kerja Udah. sama-sama kepolisian di Kutim, masa kamu pakai narkoba, ya kan? Benar, Bisa dicari benar. orang lah di sini kamu. Berarti, Langsung berarti ditangkap gue. makanya hidup kamu udah sehat, Ki, sekarang. Udah, aku udah ngerasa. Dan aku mau thank you banget buat kamu, karena aku pernah di posisi gila ngechat kamu panjang lebar nggak jelas. Dan itu aku di posisi gila. Ya, tahun berapa sih itu, Ki, terjadinya, Ki? Masalah ini bermula Tahun berapa ya? Aku sampai lupa malah ini tahun berapa itu masalah. waktu kamu 2017, ngisi 16 kali acara, ya? ya waktu kamu ngisi acara, waktu aku jadi MC acaranya ini ya, acaranya Soundrenalin itu kan 2015-an ya. 2016, Maju 2017 lagi. ya aku lihat kamu Itu MC tuh, Ki. kejauhan, kejauhan. Mungkin 2017-an kayaknya aku lihat kamu MC. 17, mulai 17, 18 deh. Mm, 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 mm. Tapi termasuk cepat loh, Ki. Kamu 18 ngalami hal seperti ini, 19 kamu terpuruk, 20 kamu udah bangkit seperti ini, udah bisa bangun franchise, bikin usaha ini itu. Apa ya? Itu sih, ya, kalau kita bilang kayak, aku percaya banget waktu itu. Aku berdoa sampai kayak udah nangis darah. Aku sampai kayak, aku tuh gini, lucunya ya, di perjalananku tuh aku selalu disediakan tempat sama Tuhan di masjid. Yang itu bukan Tuhanku ya. Mm, mm, mm. Aku sempat tidur di masjid. Aku tuh yang kayak berdoa di masjid, itu udah berdoa di masjid tapi sama Tuhanku. Bukan Tuhannya Muslim. And then Mm. aku cuma mau bilang thank you banget, hidupku itu sespesial ini. Itu sih yang benar-benar aku ngerasa kayak, akhirnya sekarang aku ngebantu beberapa teman-teman juga yang depresi, yang kayak, ada ya kenapa aku buka sekolah gratis, yang kayak, aku pengen lebih baik dari ini deh. Kebetulan besok juga ada media yang ngundang buat ngobrol-ngobrol juga beberapa hal tentang kayak motivasi anak-anak. Aku juga sekarang sudah mulai motivasi orang-orang di sekolah-sekolah gitu. Itu udah Mm. menjadi inspirasi, tapi aku merasa tidak menginspirasi. Aku hanya mengingatkan aja sih sebenarnya. Gitu. Kenapa Akhirnya ini terus, aku Ki, yang mau. kalau kamu udah sesehat ini, kalau kamu udah sesehat ini, kenapa kamu masih nonaktifkan kolom komen di sosial mediamu? eh Apa ya? Ada kadang-kadang Takut beberapa dihujat kah? kata, enggak, aku nggak pernah takut dihujat orang. Ada beberapa kata-kata yang kayak nggak pantas lagi aku tirukan gitu loh, nggak pantas lagi aku ucapkan. Aku dulu bisa ngomong anjing, lu nontek, ngentot, anjay, semua bisa. Sekarang aku bisa seperti itu, tapi ada partnya. And then aku nggak mau hidup dengan komentar orang lagi. Gitu. Hmm. Kenapa sih celananya kok laki-laki pakai celana pendek? Kenapa sih ini, aku udah nggak hidup dengan komentar orang Laki-laki lagi. pakai rambut panjang, kayak gitu kan ya? Yes. Aku udah nggak Oh, hidup dengan kayak gitu, komentar kayak gitu. orang lagi. Dan Oh, aku jadi kamu malas apapun itu. sebenarnya daripada kamu nyimpan rasa sakit hati karena bacain komentar orang, lebih baik dinonaktifkan kolom komenmu. Yes, karena nomor handphoneku pun kupajang di situ. Kalau orang merasa ada masalah dan ingin mencari, ada nomor handphoneku di Mm-mm. situ terpajang besar. Oh ya, Gitu. jadi masalah sebenarnya masalahmu tuh, Ki, yaitu bukan masalah dengan orang-orang event ya, udah selesai sebenarnya. Tapi karena kamu awalnya Ya, terjebak dengan narkoba dan masalah pada diri sendiri. Apa saran kamu nih, Ki, untuk teman-teman yang mungkin dalam posisi seperti kamu saat ini di luar sana? aku sih pengen semua orang kayak, aku pengen kayak, Mom, quiet please. Sorry, be quiet please. Nggak Sorry. apa-apa. Nggak apa-apa.
Jadi akhirnya aku pengen ngasih saran ke semua orang yang di luar sana, please. Jujur sama diri sendiri deh. Kalau bahagia, jalanin. Kalau enggak, kalian tinggalin. Hidup itu berhak milih. Kamu berhak milih. Dan kita nggak pernah jadi orang jahat. Hanya ada dua. Pertama, kita ketemu orang baik. Kedua, kita jadi orang baik. Cuma itu doang hidup. Jadi kalian berhak Aku setuju. memilih. Betul. Aku setuju. Aku setuju itu. Kita berhak memilih. Dan aku pengen semua teman-teman di luar sana, pilih apa yang menurut kamu, yang mau kamu lakukan. Pilih apa yang menurutmu baik untuk kamu. Jangan pernah ikut kata orang. Itu sih. Setuju banget. Terus Ki, sekarang kamu udah kembali nih. Kenapa kamu tidak tampil lagi di kota Samarinda? Masih bertahan di Sangatta? Oh ya, Apa belum ada job di kebetulan Samarinda? bersyukurnya aku, nggak bersyukurnya gitu, aku dapat kontrak besar banget di sini kemarin untuk roadshow 18 kecamatan Sekutai Timur di bulan Januari Mm, mm, mm. gitu. Di Oh, itu salah yang bikin satu betah. aku jadi kok tanda tangan jadi duta Asosiasi Pedagang Kaki Lima lah waktu itu. Aku yang Mm, kayak mm, mm. mensupport, aku yang kayak terus kemarin juga jadi menjadi salah satu apa apa sih kalau selain duta bukan duta ya bahasanya tapi sejenis itu untuk masker. Terus tuh sekarang aku juga jadi guru di sini. Aku pikir Kota Samarinda itu You can do pernah anything, ngasih. you can do everything in Sangatta ya. Ya, Bener, kamu lebih 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 banyak bisa memberikan sumbangsih di Sangatta. Iya, ya. iya, iya. So, Dan aku thank you banget what's next? buat kalian semua. What's next, Ricky Ricardo? What you wanna do Um, after this? Apa yang ingin kamu lakukan setelah Oke. ini? Oh, setelah ini aku akan bekerja dengan salah satu badan narkotika di Hmm, provinsi dan akan hmm. melakukan beberapa Kaltim, kegiatan. Kaltim. Yes, Kalimantan Timur. Dan akan berusaha untuk masuk ke semua orang yang aku pengen ngasih tahu kalau kalian itu jangan pernah takut buat ngomong. Kalau gini, aku pengen ngasih tahu semua orang di luar ya. Kalau kalian tahu ada orang pemakai di luar sana, jangan kamu hujat. Jangan dijauhin. Please. Mereka butuh kalian. Narkoba selalu dibilang jahat. Pernah nggak sih slogannya narkoba itu adalah teman? Nggak pernah. Padahal waktu aku pribadi tuh selalu ngomong tentang kayak, waktu aku dikhianati semua orang, narkoba yang nemenin gue. Lu Tapi dia pada bukan teman yang kemana baik. gitu ya? Ya. Tapi Dan kalian enak. waktu Enak. ya Jadi aku waktu pengen ngasih tahu semua semua orang orang di luar jatuh sana, kamu. Mm-mm. Oke yes, Ki, terus Ki. aku berhayal dan aku pakai narkoba. Aku pengen orang di luar sana, kalau kamu punya teman narkoba, please. Ajak dia kemana, kayak mancing, kayak kemana. Jangan biarkan dia sendiri. Karena dia bakal make. Dia bakal Hmm. make. Gitu. Apalagi dia dengan gangguan mental, dia akan sangat butuh narkoba. Kalau hidupmu itu hanya apa ya? Kalau hidup Anda itu berguna sekali hanya untuk ngajak orang biar lupa dari sebuah masalah, please do it. Lakukan itu. Jangan apa sih ya? Kamu udah tahu dia narkoba terus lu tinggalin, lu hujat habis-habisan, Hmm. lu jauhin, please. Hmm. Kita masih bisa kok saling nolong-menolong semuanya. Hmm. Hmm. Aku pikir Oke. semuanya bisa. Iya, kalau ada cinta sebenarnya orang tidak butuh narkoba ya, karena sebenarnya cinta itu memberikan efek kebahagiaan yang lebih dahsyat dibandingkan narkoba. Benar. Tapi Perhatian, kadang-kadang, kasih sayang, sekitar. kadang-kadang orang nggak pernah ngeliat cinta dari sisi gelapnya, gitu loh. Mm-mm. Orang nggak pernah mau apa ya, Beb, kayak orang nggak mau narik orang lain dari sisi gelapnya karena dia takut dia terjerumus. Mm-mm. Padahal sebenarnya kami butuh ditarik nih. Kami nggak narik kalian kok. Kita butuh ditarik deh. Tapi nggak ada yang mau narik. Malah kita semakin ditenggelamkan yang paling dalam. Itu sih. Kalau orang Mm-mm. bilang aku sekarang sok pintar atau gimana, please. Aku cuma mau ngomong sama kalian. Saya itu rendah banget. Lebih rendah daripada kalian. Harga diri saya itu udah nggak ada dulu. Orang bisa beli semuanya harga diri saya. Bahkan gratis pun bisa dapat kalau saya senang. Tapi please, jangan lakukan itu karena saya tahu sakitnya gimana. Itu sih. Jadi yang ngerubah kamu tuh memang kata-kata dari orang tuamu ya, Ki. Akhirnya kamu berusaha untuk meninggalkan hal-hal negatif itu karena Enggak. mamamu sudah sempat bilang kita nggak bisa ngerawat kamu. Atau ada No. sesuatu lagi yang merubah kamu? Saat orang tua ngomong gitu, aku makin benci. Mm-mm. Gue makin benci nih. Tapi saat aku nolong seseorang temenku itu buat cari kerja,
Dan aku Mm-mm. keluar lagi, aku nggak tahu nih, nggak ada kerjaan. Terus tuh aku sambil nyanyi sambil ini, ada uangku berapa, aku beli makanan anjing, aku keliling ke Bali kasih makan anjing-anjing. Kasih makan anjing jalanan tuh banyak banget di sana kan. Mm-mm. Itu kayak orang-orang bilang, nggak pernah ada orang yang jalan seperti ini, nggak pernah ada yang datangin seperti kamu. Akhirnya aku mulai ngerti, aku akhirnya mulai berani ke panti asuhan, aku mulai berani ke panti-panti yang lain, sendirian. Akhirnya aku mulai beranikan diri, semuanya sendirian. Pina, keluar. Jadi memang yang ngerubah kamu itu Ki karena kamu ngebantu teman kamu dulu itu akhirnya kamu ngerasa hidup kamu lebih berarti karena ngebantu orang lain. Yes. Jadi aku udah ngerasa kayak, ternyata hidupku tuh nggak diciptakan buat hal bodoh ini gitu loh. Ternyata Tuhan itu nyiptain aku waktu itu untuk hal yang lebih baik dari ini. Jadi sekarang Ki setelah ini kamu pengen ngelakuin apa lagi? Kamu udah bikin sekolah, satu hal yang baik sekali. Nanti kamu juga kamu akan tetap bertahan di Sangatta karena kamu ada beberapa kontrak yang masih harus kamu jalanin dan kamu ngerasa lebih berguna dan bermanfaat di sana. Apalagi yang pengen kamu lakuin yang di depan mata Hmm, kamu nih? oh ya, aku pengen ngebangun sebuah ini sih, kayak itu sih yang aku bilang tadi, kerjasama dengan salah satu ya kok inilah kepolisian ini segala macam buat ngasih tahu kalau dari dulu pengguna narkoba itu harusnya diundang untuk ngomong di depan semua orang gimana rasa sakitnya, gimana rasa enaknya, biar semua orang tahu. Selama ini kita hanya selalu diajarkan kayak aku nih paket lengkap, mental, narkoba, pergaulan bebas, paket lengkap. Ya kan ya? Mm-mm. Mm-mm. Paket lengkap. Hal buruk mana yang nggak aku punya? Yang mana? Mm-mm. Nggak ada, semua aku punya. Jadi Aku kamu paket ingin lengkap dari membantu tubuh. membantu teman-teman kita yang terjebak ini untuk bisa bangkit dan kamu ingin juga teman-teman kita yang saat ini hidup sehat gitu jangan menjauhi mereka-mereka yang harusnya perlu ditolong seperti ini. Yes. Ingin mensosialisasikan, ingin bantu BNN juga, kepolisian juga. Makanya kamu akrab juga sama kepolisian sekarang ya program-programmu ya. Mm-mm. Banyak sih program Iya. kebetulan. Ya aku pengen kayak nyadarin semua orang sih kayak, please lah, aku ini bukti nyata saat aku pengen jadi Caca Rizka, aku bisa ngelakukan waktu itu. Aku bisa naik panggung setinggi Caca Rizka naikin loh waktu itu. Iya, Aku, iya, iya. aku pernah nonton kamu di panggung besar dan aku melakukannya. Tapi yang aku salah adalah aku jatuh ke jalan yang salah gitu loh. Iya, kamu berteman dengan hal-hal kayak gitu. Benar. Tapi nggak apa-apa sih Ki, itu perjalanan hidup. Karena kamu pernah kenal sama hitam, kamu tahu artinya putih dan lebih menghargai. Karena kamu pernah jatuh di lembah dosa, kamu tahu harus berbuat baik itu seperti apa. Karena kamu Benar. tahu kamu pernah ditinggalkan, kamu tahu harusnya memperlakukan teman itu seperti apa. Lebih berarti hidup kan? Sorry teman-teman, sedikit gangguan teknis. Kita coba hubungi Ricky Ricardo lagi ya, masih bisa nggak? Kalau seandainya nggak bisa, ya udah. Setidaknya apa yang disampaikan oleh Ricky untuk saat ini udah cukup banyak. Udah cukup banyak sebenarnya. Kurang lebih selama 1 jam kita ngobrol dan kita belajar hidup dari Ricky Ricardo. Mungkin di sana gangguan kali ya teman-teman. Um, tapi terima kasih yang udah ngedengerin cerita malam hari ini. Aku berdoa semoga teman-teman tetap dijaga, tetap di jalan yang baik, bisa bermanfaat untuk orang lain, bisa ya bisa selalu sehat juga, terhindar dari hal-hal buruk ataupun negatif. Tapi thank you yang udah gabung dan tetap bertahan hingga menit terakhir ini. Aku mohon banget supportnya ya teman-teman. Jangan lupa follow Instagram aku juga, subscribe juga YouTube channel aku MC.Cacarisca. Bantu juga untuk selalu hadir ketika aku melaksanakan live Instagram ini dengan mengaktifkan notif yang ada di live Instagram kamu. Thank you banget. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan teman-teman bisa ambil hal positif dari apa yang kita bahas malam hari ini. Yang paling penting adalah selalu sehat, jaga protokol kesehatan dengan rajin cuci tangan, atau menggunakan hand sanitizer, gunakan masker kemana-mana teman-teman ya. Aku jaga kamu, kamu jaga aku dengan menggunakan masker. Dan yang paling penting adalah tetap jaga jarak. Kita ketemu di live Instagram berikutnya. Aku Caca Rizca, pamit.
Dah, jangan lupa follow Instagram aku ya. Boleh komen. Kira-kira siapa narasumber yang ingin kamu dengar kisah hidupnya, yang ingin kamu dengar ceritanya. Boleh komen, boleh DM juga. Thank you banget. Dah.